Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Kal Haikal. Nah, pada materi pembelajaran kali ini saya akan memberi materi pelajaran prakarya dengan aspek pengolahan bahan buah segar menjadi makanan dan minuman. Wah, bahasa ya contoh-contohnya dan bagaimana prosesnya. Yuk, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen di channel ini. Oke, terima kasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Kal Haikal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi prakarya dengan aspek pengolahan dengan materi pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Wah, apa itu pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman? Pasti penasaran ya? Nah, sering kita jumpai sehari-hari. Langsung saja. Nah, di sini ada peta materinya. Pertama ada pengertian buah, karakteristik buah. Ketiga, kandungan dan manfaat. Keempat, teknik pengolahan. Kelima, pembuatan pengolahan bahan pangan segar menjadi makanan dan minuman. Dan terakhir, penyajian dan kemasan. Kita langsung saja buka pengertian buah segar. Secara harfiah, pengertian buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Kandungan, nah kita pastikan buah itu kan kebutuhan kita. Pengertian buah kan buat nutrisi. Kandungan nutrisi dalam buah sangat baik buat bagi kesehatan tubuh kita. Secara umum, kandungan utama yang terdapat dalam buah-buahan adalah air, vitamin dan mineral, serat, antioksidan dan karbohidrat. Dengan mengkonsumsi buah, kebutuhan air dapat terpenuhi. Buah yang memiliki kandungan air yang tinggi sangat tepat jika dikonsumsi pada cuaca yang panas. Nah, pada kita saat panas-panas itu mesti pengen seger-seger. Nah, cocok adalah minuman buah, bisa jus buah atau salad buah atau lain-lain. Nah, ini dia. Sudah paham ya pengertian buah segar. Lanjut, kedua ada karakteristik buah-buahan. Karakteristik buah-buahan berdasarkan sifatnya, buah-buahan dikelompokkan menjadi beberapa golongan sebagai berikut. Pertama ada buah musiman. Apa itu buah musiman? Adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu, pada suatu saat berbuah banyak dan pada saat lain tidak berbuah sama sekali. Ada apa aja? Durian, mangga, dongdong, buku, dan rambutan. Nah, ini adalah durian, mangga. Nah, ini dongdong dan rambutan. Lanjut, kedua ada buah sepanjang tahun. Apa itu buah sepanjang tahun? Adalah jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Buah ini dihasilkan dari tanaman yang berbuah sepanjang tahun, tidak tergantung musim. Buah yang dapat kita nikmati kapan saja, seperti buah nanas, pisang, pepaya, jambu air, markisa, dan sebagainya. Nah, ini ada pisang dan nanas. Nah, ini ada jambu air, pepaya, dan markisa. Lanjut, yang ketiga ada berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Pertama ada buah tropis, buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Contohnya pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Buah subtropis, buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Ada apel, jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya. Nah, ini apel, jeruk, anggur, dan stroberi. Ketiga ada berdasarkan proses pematangannya.
Pertama ada buah klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Proses pematangan buah dalam fase klimaterik ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah seperti pisang, mangga, pepaya, jambu air, dan sebagainya. Kedua ada buah non klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan secara langsung ke arah pembusukan. Ada semangka, anggur, jambu air, dan nanas. Nah, kita bisa lihat ya perbedaannya dari proses pematangannya. Nah, ini ada jambu air dan semangka. Lanjut lagi. Ada tadi sudah dijelaskan tentang karakteristik buah-buahan. Sudah jelas ya tadi tentang karakteristik buah-buahan. Ketiga, kita akan membahas kandungan dan manfaat buah-buahan. Nah, di sini ada pertama buah jambu. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Kita sebagai bangsa Indonesia patut bangga memiliki kekayaan sumber daya buah-buahan yang beraneka macam dan bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan pada negara Indonesia. Nah, telah diteliti oleh para ahli pendidikan bahwa setiap buah sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita karena setiap buah memiliki kandungan vitamin dan nutrisi lainnya yang sangat bermanfaat. Nah, ini contoh kandungan dan manfaat dari beberapa buah-buahan. Ada jambu biji. Nah, jambu biji kaya akan kandungan dan manfaat. Jambu biji memiliki vitamin C 4 kali lebih banyak dibandingkan jeruk. Vitamin C berfungsi melancarkan kerja otak dan peredaran darah. Selain itu, jambu biji mengandung antioksidan dan yang dapat melawan radikal bebas dan menangkal kanker. Lanjut. Yang kedua ada avokado memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Kandungan vitamin A dan E pada buah avokat sangat baik untuk kesehatan mata dan menghaluskan kulit, menghilangkan kerutan dan membuat kulit tampak lebih muda. Wah, ini. Nah, kandungan lemak nabati yang tinggi dan tidak jenuh bermanfaat untuk menurunkan kolesterol. Lemak tak jenuh pada avokat juga mengandung zat anti jamur, antibakteri, dan mampu mengurangi nafsu makan sehingga tidak menyebabkan seorang menjadi gemuk. Nah, ini manfaat dari buah avokat. Nah, ini buah avokado. Ketiga ada pepaya. Pepaya tumbuh sepanjang tahun dan kaya akan kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Pepaya memiliki kadar potasium, vitamin C yang tinggi, dan vitamin A yang sangat baik untuk mencegah penyakit flu, pilek, dan sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Keempat ada belimbing. Belimbing rasanya manis, segar, dan berbentuk bintang jika dipotong. Kandungan gizi belimbing memiliki banyak vitamin C dan serat yang cukup besar, vitamin A, E, dan B kompleks. Kandungan pada buah belimbing memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, antara lain meningkatkan daya tahan tubuh karena kandungan vitamin C yang tinggi, melindungi tubuh dari radikal bebas dengan antioksidan alami. Belimbing dapat juga menurunkan tekanan darah tinggi dan mengatasi penyakit batuk. Nah, sangat bermanfaat nih buah belimbing. Kembali lagi ke peta materi. Terus kita akan membahas teknik pengolahan pangan. Teknik pengolahan makanan. Teknik dasar pengolahan bahan pangan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah dan teknik pengolahan panas kering. Apa aja ya teknik pengolahan panas basah itu? Kita buka saja. Teknik pengolahan makanan panas basah adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Nah, berikut termasuk pengolahan pangan basah. Pertama ada teknik merebus. Teknik merebus adalah mengolah
bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, atau susu. Nah, kita bisa lihat, nah ini adalah teknik merebus. Lanjut lagi, kedua ada teknik merebus menutup bahan panganan. Teknik poaching ialah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil. Nah, bahan makanan yang di poach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Bisa lihat, nah ini teknik merebus atau merebus menutup bahan pangan. Ketiga ada teknik merebus dengan sedikit cairan. Apa itu teknik merebus dengan sedikit cairan? Teknik bracing. Nah, adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus, dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Efek dari bracing ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Nah, ini contoh teknik merebus dengan sedikit cairan. Keempat, ada teknik menyetup atau menggulai. Menggulai atau menyetup adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Pengolahan dengan teknik ini harusnya sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Kita bisa lihat, nah ini teknik menggulai. Lanjutnya kelima ada teknik mengukus. Teknik mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap, baru memasukkan bahan makanan pada steamer atau pengukus. Nah, ini dia teknik mengukus. Terakhir ada belum terakhir, ada teknik mendidih. Teknik ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu. Kemudian api dikecilkan. Di bawah ini titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Nah, ini teknik mendidih. Terakhir ada teknik mengetim. Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukuran lebih kecil. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama, seperti membuat nasi tim dan coklat. Nah, ini teknik mengetim. Lanjut, teknik pengolahan panas kering. Tadi panas basah, sekarang panas kering. Teknik pengolahan panas kering adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya, yang termasuk teknik pengolahan panas kering sebagai berikut. Pertama ada teknik menggoreng dengan minyak banyak. Pengertian dari teknik menggoreng dengan minyak banyak adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan, termasuk buah, sayuran, daging, dan unggas serta ikan. Nah, ini teknik menggoreng dengan minyak banyak. Kedua, ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Pengertiannya adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Biasanya bahan makanan hanya 1 kali dibalik. Pada proses ini, panas didapatkan dari pemanasan minyak atau lemak. Dengan teknik ini, bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Asam amino yang terdapat pada bahan makanan akan tidak hilang, meskipun protein akan menyusut dan juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin B. Nah, ini adalah contoh teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Ketiga, ada teknik menumis. Teknik menumis adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis, yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Ini teknik menumis.
Keempat, teknik memanggang. Memanggang adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Cara memanggang memiliki beberapa metode, diantaranya sebagai berikut. Memanggang kering. Memanggang kering itu ketika memanggang dengan oven, bahan makanan akan mengeluarkan uap air. Uap air ini akan membantu proses pemasakan bahan makanan. Teknik ini biasanya digunakan untuk produk pastry dan roti. Selain itu digunakan untuk masak daging dan ikan. Kedua, memanggang dalam oven menambah kelembapan. Ketika memanggang bahan makanan, masukkan wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air yang masuk ke dalam oven. Tujuannya agar kandungan air dalam bahan makanan bertambah dan untuk menambah kualitas makanan. Penerapan teknik dasar baking dapat dilakukan pada berbagai bahan makanan, diantaranya kentang, roti, cake, biskuit, ikan, sayuran. Terakhir, ada memanggang dalam oven dengan menggunakan dua wadah. Wadah pertama berisi bahan makanan dan wadah kedua diberi air. Wadah pertama dimasukkan ke dalam wadah kedua sehingga panas yang sampai ke bahan makanan lebih lambat. Dengan demikian tidak akan mengakibatkan panas yang berlebih dan dapat mengurangi kemungkinan makanan terlalu matang. Contoh puding dan karamel. Nah, ini kita bisa lihat teknik memanggang. Terakhir ada teknik membakar. Teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas panci dadar teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 292 derajat Celcius. Nah, ini adalah teknik membakar. Nah, di sini ada teknik pengolahan pangan lainnya. Kita buka saja. Teknik pengolahan pangan lainnya, pertama ada menghaluskan. Menghaluskan itu membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan maupun dengan cara diulek. Kedua ada mencampur, menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Ketiga, menyaring atau memeras, membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan, baik dari saringan kawat atau kain penyaring, supaya diperoleh cairan yang jernih. Keempat, tidak dimasak. Bahan pangan ada yang dapat dimakan mentah, umumnya buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Nah, ini contohnya. Kembali lagi ke peta materi. Nah, setelah kita belajar teknik pengolahan pangan, kita akan membuka slide pembuatan pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Kita buka saja. Nah, agar suatu produk pengolahan berhasil dengan baik, perlu memperhatikan tahapan atau proses pembuatan pengolahan pangan sebagai berikut. Perencanaan. Pertama, identifikasi kebutuhan. Kita menyiapkan suatu makanan yang dapat menyerap tubuh, mudah membuatnya dan cepat. Kedua, dari pengertian perencanaan ada ide atau gagasan. Nah, mau buat apa? Misalnya mau bikin salad buah, jus buah, atau pengolahan buah lainnya. Dan kedua, ada pelaksanaan pembuatan. Pengertian dari pelaksanaan pembuatan, pertama ada persiapan. Persiapan yaitu pertama tentu membeli buah-buahan dan bahan lainnya. Kedua, mencuci peralatan yang dibutuhkan. Ketiga, mempersiapkan bahan buah yang sudah dikupas dan dicuci. Seperti contoh akan membuat rujak atau roti, kita harus siapkan buah dan alat-alatnya dulu. Setelah itu kita akan membuat ketiga ada penyajian atau pengemasan. Penyajian dapat menarik, kita beli rujak atau lotis atau membuat salad atau jus buah atau sup buah. Terakhir ada evaluasi. Di akhir pembuatan pengolahan bahan pangan, buah menjadi makanan atau minuman
Ujilah hasilnya dengan mencoba atau merasakan makanannya yang kita buat ya. Jika ada yang kurang, kita bisa evaluasi sebagai bahan masukan untuk perbaikan setelah kita mengolah buah segar ini. Terakhir ada penyajian dan kemasan. Penyajian ataupun kemasan merupakan tahap akhir dari proses pembuatan produk olahan pangan. Seiring kemajuan zaman, teknologi, dan kebutuhan manusia, produk kemasan pun berkembang terus-menerus. Sekarang bahan kemasan yang paragraf kedua, sekarang bahan kemasan yang umum digunakan terbuat dari kertas, kaca atau gelas, plastik atau bahan polimer seperti polietilen, polipropilen, serta kemasan yang dapat terurai secara biologis atau biodegradable. Ada kriteria tertentu yang harus diperhatikan dalam pemilihan wadah penyajian atau kemasan, antara lain sebagai berikut. Pertama, bahan kemasan atau wadah penyajian tidak berbau sehingga tidak mempengaruhi atau mengubah rasa dari produk pangan olahan. Kedua, bahan kemasan atau wadah penyajian memiliki kekuatan sebagai tempat produk pangan olahan. Ketiga, bahan kemasan atau wadah penyajian mudah didapat. Keempat, bahan kemasan atau wadah penyajian aman bagi kesehatan dan bersih. Terakhir, penjelasan terakhir, adapun tempat penyajian ataupun kemasan untuk makanan dan minuman yang biasa digunakan masyarakat terbuat dari kertas, plastik ataupun styrofoam, sedangkan wadah penyajian umumnya berbahan gelas kaca. Nah, ini contohnya. Pertama, kemasan minuman dari bahan plastik, kertas styrofoam, dan wadah minuman dari bahan kaca. Kedua, ini ada berbagai kemasan makanan. Nah, sampai di sini sudah selesai. Tadi penjelasan saya tentang pengolahan buah segar menjadi makanan dan minuman. Kita bisa praktekkan membuat buah segar seperti salad, rujak, es krim, atau lutis, atau jus, atau sup buah, atau apa yang enak. Wah, pasti kalian akan tambah semangat setelah menonton video ini. Oke, terima kasih, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, yuhu.